Sesaat lagi Anda menyaksikan Bincang Kita yang dipersembahkan oleh Halo saudara, apa kabar? Senang sekali saya Permatasari harap dapat hadir menemani Anda dalam program Bincang Kita. Saudara, hari ini siapa sih yang nggak ingin memiliki badan profesional dan langsing? Berbagai metode slimming pasti sudah banyak kita temui di Indonesia. Tapi kita harus bisa memilih yang aman dan hasilnya nyata. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah treatment slimming yang bagus banget dan sudah terbukti hasilnya, serta treatment khusus untuk menjaga keindahan daerah intim kewanitaan dari klinik Dermapro SF. Kebetulan sudah hadir dokter-dokternya nih bersama kita. Langsung aja kita sapa Dr. Rocky Chua dan juga Dr. Febriani Gotami dari klinik Dermapro SF. Halo, apa kabar Dr. Rocky? Halo, baik. Sehat ya dok ya? Sehat banget. Dr. Febri, apa kabar? Halo, baik. Cantik sekali, ada yang ganteng, ada yang cantik. Kita akan membahas mengenai treatment-treatment yang ada nih di klinik Dermapro SF. Kita bicara mengenai langsing atau slimming gitu ya. Hari gini kan semua pengen tuh ya tampil langsing, terus semuanya profesional. Cuman kadang-kadang tuh kita nggak mau repot, ya kan? Susah gitu untuk menguruskan badan. Nah, dengar-dengarnya di sini di klinik Dermapro SF ini ada treatment slimming yang nggak ngerepotin dan hasilnya pun langsung kelihatan. Bener nggak sih? Betul banget. Jadi kita Dermapro SF ini hadir menawarkan treatment slimming yang nggak ribet sama sekali. Jadi nggak ribet tuh gimana sih? Maksudnya itu nggak ribet. Biasa kan kalau orang mau slimming itu biasa ngomongnya nggak boleh makan inilah, nggak boleh makan itulah. Biasa nasi aja nggak boleh makan. Bener. Banyak banget lah pantangannya. Ada yang kadang bilang cuma boleh makan sayur atau buah aja. Kan nggak gitu juga. Kita kan pasti kan mau nyari yang program slimming di mana kita mau makan tuh tetap bisa gitu kan. Tetap. Jadi Dermapro SF ini hadir buat menawarkan itu. Kalian tetap bisa mendapatkan tubuh yang lebih ideal, tapi juga nggak banyak pantangannya. Selain itu juga kita juga memberikan hasil yang bisa dibilang itu instan ya. Jadi satu kali treatment itu kita bisa langsung menunjukkan hasilnya. Jadi misalnya habis treatment nih, habis pulang aja, pas datang sama pas pulang aja udah beda tuh. Nah, cuman ya perlu ditekankan, pola hidup sama pola makan pasien juga tetap harus ada dijaga, tetap diatur juga, karena kan kita prinsipnya di klinik kita itu bantu. Iya. Cuman ya buat mendapatkan tubuh yang lebih ideal pasti kita kan butuh pengaturan pola makan. Cuman tadi saya bilang pola makan yang akan disampaikan nanti nggak bakal larang ini, larang itu, larang ini, larang itu, nggak. Jadi tetap normal aja sebenarnya, cuman yang penting nggak berlebihan gitu. Oke, baik. Boleh tahu nggak sih jenis treatment slimmingnya seperti apa sih di klinik Dermapro SF ini? Jadi di Dermapro SF ini kita treatmentnya ada beberapa step ya. Yang pertama kita mungkin ada namanya sering dengar injeksi slimming. Injeksi slimming itu ya proses memasukkan obat ke bagian yang berlemak, misalnya di bagian perut, lengan, atau paha, itu dengan tujuan buat menghancurkan lemak. Kemudian step yang selanjutnya kita punya alat. Alat kita udah kombinasi dari dua alat yang dimana fungsinya itu memaksimalkan kerja dari obat yang disuntikan dan juga berfungsi buat mengencangkan bagian yang diinginkan. Kan nggak mau tuh slimming tiba-tiba badan jadi kendor. Jadi kayak ya jadi nggak injeksi slimming. Injeksi slimming itu ya proses memasukkan obat ke bagian yang berlemak, misalnya di bagian perut, lengan, atau paha, itu dengan tujuan buat menghancurkan lemak. Kemudian step yang selanjutnya kita punya alat. Alat kita udah kombinasi dari dua alat yang dimana fungsinya itu memaksimalkan kerja dari obat yang disuntikan dan juga berfungsi buat mengencangkan bagian yang diinginkan. Kan nggak mau tuh slimming tiba-tiba badan jadi kendor. Jadi kayak ya jadi nggak indah lah secara estetik. Jadi kita tujuannya itu selain maksimalkan si obatnya juga memberikan hasil jadi lebih kencang, bisa di bagian perut, di bagian lengan, di bagian paha ya, bagian-bagian yang sering mendapat keluhan kok gemuk ya gitu, lebih ke arah situ. Biasanya lengan-lengan sini ya. Betul banget. Jadi selain dari tadi alat, kita juga punya namanya infusan yang buat slimming. Selain buat slimming sebenarnya infusan ini juga bantu buat kulit whitening. Jadi kan banyak mungkin orang yang misalnya memaksakan diet berlebihan pasti kulitnya akan mengalami masalah. Misalnya jadi tampak lebih kering atau lebih kusam. Nah, si infusan slimming ini bertujuan buat menanggulangi hal tersebut. Jadi selain dapat slimmingnya juga kulitnya tetap cerah, tetap bisa
bisa dibilang kelihatan lebih bagus lah kulitnya, jadi nggak kering dan kulitnya tuh lebih cerah. Iya benar, berarti awalnya ada injeksi, lalu juga ada alat, lalu di-infuse untuk membuat, biasanya kan kalau dari gemuk ke kurus itu ada perubahan tekstur lentur dari kulitnya itu, makanya ini dibuat semua lebih menarik gitu ya. Ini bisa tahan lama nggak sih kalau dari hasil slimming treatment ini, Hasil slimming treatment ini kalau bisa dibilang, tadi kan saya bilang harus mengubah pola makan, pola hidup tuh. Dengan menjalankan pola makan yang tadi saya bilang nggak susah itu, hasilnya tahan lama ya. Jadi kita juga salah satu kelebihannya, mungkin ada beberapa tempat ya buat slimming apabila sudah nggak datang lagi tuh jadi kayak rebound, dia naik. Kita di sini buat menekan itu. Jadi banyak pengalaman dari pasien-pasien kita pun, kalau gini kita, misalnya target nih dok, saya pengen turun 5 kilo misalnya dia ngomong. Kemudian udah dapet nih target 5 kilo, ya udah kita nggak perlu ketemu lagi, dan juga sampai saat ini pasien-pasien juga tetap bisa maintain si 5 kilonya itu. Jadi nggak naik lagi walaupun nggak datang ke klinik lagi. Jadi tujuannya lebih ke arah biar nggak rebound, biar nggak capek tiap kali harus ketemu dokter kan kita nggak mau gitu juga ya. Ya benar sih, kalau kita mau sesuatu kan kita juga harus kerja keras gitu ya mempertahankan itu. Tapi selama menjalankan treatment slimming ini, apakah ada pantangan nggak sih kalau dari dokter Rocky? Kalau pantangan yang aneh-aneh enggak ya, pantangan yang pasti ya nggak boleh makan terlalu banyak. Makan kan emang kita tahu makan yang penting cukup aja. Jadi pantangan yang mungkin so far yang paling saya bilang, jangan sering-sering makan ke tempat yang makan yang all you can eat gitu ya, lebih ke makan secukupnya aja. Semua pun boleh. All you can eat nggak boleh. Soalnya kalau all you can eat kan biasa lebih ke ngejar nggak mau rugi makannya ya, bukannya kebutuhan lagi, jatuhnya lebih ke nggak mau rugi kan. Lebih ke arah itu. Pantangan nggak banyak sih kita sih. Pantangan nggak banyak, tapi yang penting adalah kita tahu ya batas porsinya. Betul banget. Jadi secukupnya aja, makan secukupnya. Apapun kalian boleh makan, mau itu nasi goreng, nasi padang aja boleh kok, semua boleh. Jadi semua boleh. Boleh. Jadi sebenarnya kalau mau kurus itu bukan berarti nggak boleh makan ini itu. Betul banget. Boleh. Boleh. Ya, setelah treatment, tapi kita harus tahu porsinya seperti apa. All you can eat boleh lah ya. Boleh. Jangan nggak mau rugi ya. Jangan sering-sering. Nah, ini di sini juga sudah banyak artis yang melakukan treatment slimming di klinik Derma Pro SF ini. Siapa saja sih dan hasilnya seperti apa? Sudah kelihatankah? Udah dong. Jadi kita yang pertama kita sebagai contohnya ada keluarga Ayu Ting Ting. Keluarga Ayu Ting Ting itu dari mulai Ayu Ting Ting, ibunya Ayu Ting Ting itu juga memang treatment tempat kita, dan mereka udah mendapatkan hasil yang lumayan signifikan. Oke, selain itu kita juga ada Tora Sudiro. Tora Sudiro itu dia dalam waktu sekitar 2 mingguan dia 7 kilo. Kemudian Tike Priyatnakusuma itu yang ekstravaganza itu dalam waktu 1 bulan itu udah turun hampir 10 kilo. Kemudian ada Melky Bajai di 8 kilo, Boyen itu dalam 1 kali treatment udah 3 kilo. Kemudian saya sendiri juga dalam waktu sekitar sebulanan saya turun 12 kilo. Mungkin itu kita ada sih kalau bisa lihat itu ada fotonya. Nah ini ada fotonya bisa dilihat. Wow, beda sekali. ini langsung kelihatan hasilnya ya. Betul, langsung kelihatan. Cuman ya nggak langsung 12 kilo satu kali treatment jreng itu ya enggak ya. Cuman emang kita kalau bertahap ya tadi saya sebutin itu, mereka mendapatkan hasil yang oke, bertahap dan juga lebih tahan lama gitu. Jadi seperti kayak Tora Sudiro kan udah cukup nih, kan emang Tora Sudiro pada dasarnya emang yang nggak gemuk banget ya. Jadi dia udah mendapatkan bentuk idealnya, ya udah gitu. Udah selesai, kita ketemu ketika dia merasa gemuk lagi, lebih ke arah itu sih. Oke, berarti efektifnya kalau kita mau melakukan slimming treatment itu berapa kali sih? Apakah memang sesuai kebutuhan? Misalnya saya nih contohnya, saya mau ngurusin kira-kira paling efektif berapa kali harus datang ke klinik Derma Pro SF? Treatment itu seperti tadi bilang kan 1 kali treatment tuh udah kelihatan tuh. Tapi kan kita lihat, seperti saya bilang kan bertahap turunnya tadi. Kita biasa treatment dia dilakukan seminggu sekali. Sampai hasil yang diinginkan pasien tuh tercapai. Misalnya ada yang misalnya cuma 3 kilo nih, 1 minggu itu jadi bisa turun 1 sampai 5 kilo. Cuman masing-masing orang jelas berbeda ya. Jadi misalnya dari postur tubuhnya, keadaan lemaknya, pola hidupnya juga, habitnya seperti apa ya, pasti banyak faktor yang menentukannya. Jadi cuman range-nya biasa satu kali treatment tuh bisa 1 sampai 5 kilo. Sampai saat ini belum ada yang nggak berhasil. Wah, saya mau coba abis ini. Nah, setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Febriani ini terkait dengan treatment femininity. Ini adalah treatment kecantikan khusus area kewanitaan. Kita akan bahas setelah ini, jangan kemana-mana, bincang kita akan segera kembali.
Kembali lagi di Bincang Kita dan kita masih akan ngobrol-ngobrol nih terkait treatment masa kini di klinik Derma Pro SF. Tadi kalau masalah langsing, treatment slimming kita ngobrol-ngobrol sama Dr. Oki, kita ngobrol lagi sama yang wanita cantik depan saya ini. Ini kabarnya di klinik Derma Pro SF ada yang namanya treatment femininity. Ini adalah treatment kecantikan untuk area khusus kewanitaan. Ini treatment seperti apa sih, Dr. Febri? Oke, pertama-tama mungkin masih tabu ya. Kalau misalnya di Indonesia nih kalau ngomong soal area intim wanita tuh biasanya masih pada malu. Padahal kan sebenarnya banyak permasalahan yang bisa kita atasi lewat si treatment peremajaan ini. Nah, jadi kalau untuk treatment peremajaan area intim wanita ini tuh kita bagi jadi dua ya. Jadi buat kalian yang masih single itu juga masih bisa. Oh, bisa? Iya, karena ada bagian luar sama bagian dalamnya. Oke. Nah, untuk bagian luar biasanya kita lakuin lebih untuk tampilan luarnya secara estetika. Idealnya seperti apa sih bentuk Miss V yang ideal, yang cantik, yang bagus, yang sehat kayak gitu. Kemudian untuk bagian dalamnya biasanya kita treatment utamanya sih dengan alat ya, dengan mesin. Nah, itu biasanya utamanya adalah untuk tightening gitu. Oh, tapi biasanya ya, karena di sini yang single boleh gitu ya. Boleh tahu nggak sih biasanya usia berapa yang boleh melakukan treatment femininity ini? Oke, kalau untuk usia seperti yang tadi saya bilang kan, kalau misalnya treatment bagian luar itu sebenarnya udah boleh dari usia 18 tahun ke atas sih. Oh, ya, kan kayak permasalahannya banyak tuh masalah. Biasanya mengeluhnya adalah daerah Miss V-nya kelihatan kok lebih gelap. Oke. Gitu. Kemudian kalau masalah dari bentuk estetikanya biasanya supaya kelihatan lebih full, lebih plumpy gitu sih. Oh, jadi memang banyak sekali keluhan tergantung ya. Dan ini anak-anak yang masih masa-masa puber boleh gitu ya, apalagi usia-usia 18 tahun. Oke, baiklah. Biasanya efektifnya berapa kali treatment untuk menjaga daerah intim kewanitaan ini jadi tampil lebih oke gitu? Kalau untuk treatmentnya berapa kali, efektifnya biasanya sih kita mulai dari 3 kali pertama, maksudnya 3 kali treatment pertama ya. Soalnya kenapa? Setelah dalam 3 kali treatment pertama aja udah bisa dirasakan langsung ya hasilnya. Sebenarnya kalau dari 1 kali treatment pertama udah ada, tapi kan kita harus maintain ya supaya hasil yang didapat itu lebih maksimal kayak gitu. Oh gitu, oke. Sebenarnya ada ini nggak sih pantangannya ketika kita ingin treatment femininity ini? Nggak boleh ini nanti kalau udah gini atau sebaiknya seperti ini gitu. Oke, kalau misalnya dalam pantangan sih sebenarnya nggak ada pantangan khusus ya. Kalau misalnya baru mau treatment bahkan itu nggak ada pantangannya. Palingan cuman kita harus tahu dulu apakah dia dalam statusnya menstruasi atau enggak. Kalau misalnya dalam keadaan menstruasi ya kita tidak bisa melakukannya, apalagi kalau yang dalam. Tapi kalau misalnya treatment luar biasanya bisa. Kemudian kalau untuk setelah treatmentnya umumnya kita cuman ada pantangannya satu aja sih. Dilarang melakukan hubungan intim cuman dalam sekitar 7 sampai 10 hari aja. Oh gitu, jadi tidak boleh melakukan hubungan intim dari 7 sampai 10 hari saja setelah proses femininity itu ya. Tapi kalau kita langsung aktivitas biasa, boleh, bisa? Bisa banget, sangat bisa. Jadi biasanya pasien-pasien kita itu setelah treatment malah langsung lakuin aktivitas, ada yang pergi langsung jalan-jalan. Boleh, boleh. Oh boleh, oh oke. Kok Dokter Oki senyum-senyum? Tapi gini, Dokter Febri, boleh tahu nggak keluhan yang paling banyak gitu ya ketika datang ke klinik Derma Pro SF? Apa sih yang mereka keluhkan sebenarnya saat-saat ini gitu?
Kalau misalnya seperti yang tadi mungkin saya udah ceritain sedikit ya, kalau misalnya bagian luar biasanya mengeluhnya tuh lebih ke kok bentukannya agak gelap ya, atau enggak bentuknya kok kurang pelampi ya gitu. Kalau untuk bagian dalam umumnya biasanya yang lebih merasakan itu wanita yang mungkin usia perimenopause sampai ke menopause ya. Itu biasanya mulai merasakan dari kualitas seksualnya mulai berkurang ya kan, tightness-nya kurang atau mungkin kelembapannya berkurang. Nah, itu dengan si treatment ini bisa mengembalikan fungsi sama kondisi ideal dari misfitnya. Iya. Oh, baiklah. Tapi ada obat-obat khusus nggak sih kalau misalnya di treatment femininity ini untuk kitanya si pasiennya nantinya? Kalau post treatment kita sih nggak ada obat khusus. Tapi kalau misalnya untuk maintenance harian, kita kan perlu banget menjaga kesehatan sama kebersihan area misfi kita kan. Itu bisa pakai si ini. Apa ini? Hygiene liquid, feminine hygiene liquid. Jadi intimate purity fungsinya adalah untuk bilas gitu. Jadi kalau mungkin di luaran biasanya orang nggak boleh nih kita bilas setiap hari menggunakan feminine hygiene liquid. Padahal sebenarnya penting loh kita lakuin itu, asal kita lakuinnya sesuai dengan anjuran dokter. Jadi kalau misalnya menggunakan si feminine hygiene liquid umumnya 1 sampai 2 kali sehari aja. Selebihnya pakai air biasa aja bilasnya. Benar sih, saya juga pernah dengar yang dokter Febri bilang tadi, kalau banyak yang bilang, oh ini nggak boleh pakai ini nanti begini-begini. Tapi memang benar gitu ya, kita sering dengar dalam sehari-hari. Tapi sebenarnya kalau memang kita mau menggunakannya sesuai dengan anjurannya, dan pH-nya juga khusus ya untuk daerah misfi kita itu, pasti juga bagus juga untuk kita efeknya. Sebenarnya gini, boleh nggak sih dok kalau kita ngomong gini, sebenarnya bukan gini, untuk menjaga daerah misfi itu yang paling general, yang paling umum tuh kita harus gimana sih? Sebenarnya sih masalahnya di pH ya biasanya tingkat keasamannya. Jadi makanya penggunaan si feminine hygiene liquid ini juga penting menurut saya. Selain itu penggunaan kayak mungkin pakaian seringnya yang ketat-ketat kalau pada wanita itu sebenarnya kurang dianjurkan sih kayak gitu. Selebihnya kalau untuk perawatan khusus sih nggak ada sih kalau buat area intim wanita. Ya harus treatment juga buat yang tadi ya menjaga karena penuaan itu nggak terjadi cuma di wajah kita tapi juga di area intim wanita kita. Mungkin boleh diulang lagi nih, mungkin baru ada saudara yang baru bergabung sama kita, dijelasin lagi treatment femininity ini bentuk treatmentnya seperti apa sih untuk si misfi kita ini agar lebih indah dan lebih cantik? Oke, jadi kalau buat treatment femininity ini kita lakuin dua-duanya ya yang terbaik. Jadi bagian luar tetap kita jaga bentuknya, kemudian juga keindahannya, kemudian juga bagian dalamnya, terutama kesehatannya juga. Betul. Jadi kondisinya supaya fungsinya tetap maksimal. Kayak gitu. Oh, baiklah. Ini menarik ya kalau kita berbicara mengenai treatment masa kini. Tadi ada slimming, lalu juga femininity, dan ini semuanya kita butuhkan. Kalau untuk femininity memang khusus wanita, tapi kalau slimming ini bisa wanita dan juga laki-laki pria. Karena memang hari gini siapa yang nggak mau punya tubuh profesional begitu ya. Kalau dulu mungkin perempuan aja yang sering merawat diri, tapi sekarang laki-laki juga merawat diri ya nggak? Dokter Rocky juga merawat diri kan? Iya dong. Iya dong. Buktinya tadi treatment turun berapa? 12 kilo. 12 kilo. Oke, baiklah. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi sama Dr. Febri dan juga Dr. Rocky Chua dari Klinik Derma Pro SF. Tapi setelah saat ini jangan kemana-mana, bincang kita akan segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Kita dan saya masih ditemani oleh Dr. Rocky Chua dan juga Dr. Febriani Gotami dari Klinik Derma Pro SF. Kita ngobrol-ngobrol lagi yuk, ini kan kita ada treatment masa kini dari Klinik Derma Pro SF, ada slimming treatment dan juga femininity tadi. Boleh diulas kembali mengenai treatment slimming ini karena mengingat banyak banget hari gini yang mulai fokus deh, gue mau kurus, gue mau gini, mau ini, tapi tetap sehat. Boleh diinfokan lagi seperti apa sih slimming treatment di Klinik Derma Pro SF ini? Jadi yang perlu ditekankan, slimming treatment di Derma Pro SF itu satu, nggak ribet, hasilnya langsung kelihatan. Jadi rangkaian treatmentnya tadi kan seperti saya bilang ada injeksi, kemudian ada penggunaan mesin, ada 2 mesin kita, kemudian kita punya infusan slimming yang buat jaga kondisi tetap langsing tapi kulit tetap bagus. Kemudian juga kita punya produk yang bisa dibawa pulang, kita punya produk yang buat membantulah ketika lagi di rumah. Kita punya namanya slimming pill, kita juga punya yang namanya susu Shefit itu dari Baby IW, itu bisa dilihat di depan sini nih si susunya. Kita susunya itu ya kayak bantu buat bisa sebagai pengganti makan malam atau juga bikin nggak gampang lapar lah kita. Jadi kan takutnya merasa lapar gitu kan, itu buat bantu juga. Kita juga punya korset itu sebenarnya penting ya buat pembentukan struktur tubuh ya. Jadi kita sebagai perempuan kita senyum-senyum gak ada korset. Jadi kita ada semua. Jadi selain treatment yang bisa dilakukan di klinik, kita juga punya treatment yang bisa buat di rumah. Jadi kan nggak mungkin tiap hari datang ke klinik kan. Benar. Jadi di kliniknya sudah melakukan ada injeksi, ada penggunaan mesin, lalu juga infus untuk menjaga kelembapan dan kelunturan kulit. Tapi kita juga ada susu yang bisa penunjang sebagai pengganti makan malam gitu ya. Dan ada korset. Ini korset kayaknya udah teman semua wanita nggak sih dokter? Ya nggak sih? Kadang-kadang kita tuh pengen kita langsung pakai korset. Tapi sebenarnya kalau cuma kita pakai korset aja nggak bisa. Kita harus melakukan treatment itu juga. Betul ya. Banget. Oke, baiklah. Berbicara mengenai treatment femininity, tadi saya ingin mengulas sedikit lagi. Tadi kan yang kita bahas banyak sekali keluhan-keluhan dari perempuan wanita di luar sana yang mengeluhkan, aduh kok ini daerahnya seperti ini, gelap bla 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 gitu ya. Tapi paling banyak dari kita adalah merasakan keputihan. Nah, itu apakah bisa di sini juga? Bisa dong, pastinya di Derma Pro SF itu kita treatmentnya secara menyeluruh ya. Jadi nggak cuma masalah-masalah kayak estetikanya aja, tapi juga kesehatan di daerah misfinya. Jadi kalau misalnya untuk keputihan sendiri kita juga ada treatmentnya. Jadi nanti itu biasanya lebih ke treatment kalau untuk menggunakan alat pasti ke bagian dalam karena itu kan si keputihan itu penyebabnya banyak ya. Bisa jadi karena higienitasnya kurang, bisa jadi memang karena keadaan si misfinya itu memang nggak baik kondisinya. Karena kan di dalam misfi kita ada si bakteri baik itu sebenarnya. Nah, itu keseimbangannya. Nah, jadi nggak cuma harus treatment di klinik, tapi juga pakai si femininity hygiene liquidnya gitu. Itu buat mengatasi keputihannya karena dia kan menjaga kondisi pH-nya. Kelembapannya seperti apa? Karena kita tahu kalau daerah feminim itu kan kita beraktivitas ya, keringetan, lalu juga tadi penggunaan pakaian yang tidak sesuai, misalnya itu bisa membuat daerah-daerah misfi kita bermasalah. Betul. Oke, baiklah. Ini kita ngomongin 2 hal saja dari ada slimming dan juga femininity. Tapi kalau di klinik Derma Pro SF ada treatment lainnya nggak sih untuk kita? Kita selain di slimming and femininity, kita punya satu lagi yang lumayan lagi rame, lagi hits ya. Apa ini? Kita punya namanya Snow Glow Facial. Mungkin ini jadi facial, mungkin sering dengar namanya facial. Cuman biasa facial di tempat lain mungkin kan hanya sekedar buat biar bersih aja kan. Cuman kalau di Snow Glow Facial itu kita hasilnya setelah selain bersih, pulang pun mukanya langsung glowing dan juga tahan lama. Jadi kan selain bersih, glowing itu kan udah semuanya pasti pengen seperti itulah. Jadi kita punya Snow Glow Facial.
Oke, ini udah nih treatment-treatmentnya. Ada Snow Glow Facial, ada Slimming Treatment, dan juga Femininity Treatment. Harganya berapa kalau di sini? Dari tadi ngomongin produk-produk aja nih, harganya berapa? Jadi harga kita lumayan terjangkau ya. Dari Snow Glow Facial kita harganya dari 750.000. 750.000, oke. Buat slimming mulai dari 750.000 saja, dan juga untuk Femininity kita di harga 4 juta aja. Kita udah bisa langsung ngerasain semua treatment di Derma Pro SF. Nah, apalagi buat slimming kita ada satu lagi nih. Buat slimming kita lagi ada challenge ya buat slimming ya. Jadi challenge-nya ini kita namanya challenge berarti kan pasti ada reward-nya ya. Jadi kalau kita akan menantang semua pasien kita akan melakukan challenge slimming di tempat kita dalam waktu sebulan. Apabila menang, karena nanti kan kalau challenge itu ada lawannya tuh. Kalau menang challenge nanti akan mendapatkan free treatment selama 1 bulan. Berarti which is 4 kali selama 1 bulan, karena seminggu sekali ya langsung dapat free treatment itu dalam 1 bulan. Jadi challenge-nya itu kalau menang itu hadiahnya. Oke, boleh diulangin lagi tadi treatmentnya harganya berapa aja? Ini menarik. Snow Glow Facial 750.000, Slimming start dari 750.000 udah bisa nyobain juga, sama buat treatment Femininity start dari 4 juta. Wow, ini kalau saya bilang sih memang harganya oke lah, ya nggak sih, masih masuk akal lah buat kita ini. Apalagi kalau kita bicara kesehatan, iya benar. Kalau misalnya bicara kesehatan, sebenarnya ya kita harus menjaga itu tadi. Terus hasilnya pun langsung kelihatan kalau di sini. Tadi kita akan mengulas agak kembali ke depan tadi. Dengan 1 kali treatment bisa kelihatan hasilnya dari yang biasanya tadi 12 kilo bisa turun berapa, tapi betul. Itu tidak bisa semuanya instan gitu ya. Betul. Harus penunjang di rumah juga, makanan, pola makannya juga harus bagus. Dokter Rocky, ada nggak sih pesan-pesan buat kita gitu ya, supaya menjaga tubuh kita sehat tuh gimana sih caranya? Jadi kalau buat jaga tubuh sehat ya, satu, pola hidup yang paling penting kita harus, pola hidup itu yang paling penting, jadi kita harus adaptasi biar jadi habit, jadi nggak kayak terpaksa. Misalnya nggak boleh nih, jadi nggak boleh dipaksa. Jadi kita harus sadar dari dalam diri kita sendiri, itu yang paling penting. Jadi kayak misalnya kita ngomong slimming ya, kalau dipaksa, kamu nggak boleh makan itu, kamu nggak boleh makan itu, kan lebih kayaknya apaan sih kok nggak boleh makan. Nah, kita lebih butuh kesadaran dari diri kita sendiri, bilang saya pengen mencapai ini nih, saya pengen turun segini nih. Jadi lebih ke mengubah ya, diri sendiri yang harus diubah. Jadi yang penting pola hidup sehat itu pasti, pola makannya, pola tidurnya, ya olahraga ya sebagai penunjang. Cuman olahraga mungkin ya, apalagi kalau lagi kerja gitu kan nggak bisa terlalu fokus olahraga juga. Cuma olahraga itu secukupnya perlu. Jadi itu paling penting sih, yang penting pola hidup sama habitnya sih yang harus dibentuk. Berarti kalau kita mau tubuh kita sehat, pola hidup harus bagus, olahraga juga jangan lupa, nggak boleh males gerak. Tapi yang jelas kalau kita mau kurus harus datang ke klinik Derma Pro SF karena ada slimming treatment di sini. Hasil langsung nyata dan nggak ada pantangan apapun gitu ya. Dan pulang-pulang dapat susu lagi ya. Betul. Pulang minum susu. Untuk menunjang. Oke, baiklah. Kalau dari Dr. Febri ada pesan-pesan nggak sih untuk kami para wanita agar menjaga misfi kita tetap indah dan tidak ada masalah apapun? Ya, yang pastinya sih pertama jangan malu-malu ya buat datang untuk konsultasi, dan maksudnya mengutarakan apa yang menjadi permasalahan di area intim wanitanya. Karena utamanya biasanya perempuan tuh selalu malu kalau misalnya masih di Indonesia ini tuh masih malu. Padahal kan itu sebenarnya yang harus banget kita jaga sama kita perhatiin selain wajah kita ya. Terus kalau untuk ini tetap pola hidup juga, menjaga higienitas itu penting. Terus juga treatmentnya sih harus tetap iya, karena kan gitu ya. Untuk menjaga fungsi dan kondisi yang optimal itu kita mesti secara holistik ya, nggak cuman harus dari home care-nya doang, higienitas sendiri di rumah, tapi juga bisa dibantu dengan treatment yang ada di Derma Pro SF. Oke, jadi buat saudara di rumah yang ingin kurus atau langsing gitu ya, dan juga ingin menjaga daerah kewanitaannya Anda lebih cantik lagi, bisa datang ke klinik Derma Pro SF karena di sini ada treatment-treatment yang memang bisa menunjang kita untuk jadi langsing dan misfi kita jadi indah, tapi tidak hanya saja, tapi juga ada facialnya, yaitu Snow Glow Facial. Oke, baiklah. Terima kasih Dr. Febri, terima kasih Dr. Rocky Chio sudah hadir bincang kita dan memberikan inspirasi kita semua. Kalau mau cantik, pokoknya mau semuanya harus rawat tubuh dan tidak lupa untuk datang ke klinik Derma Pro SF. Pastinya. Tidak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda. Akhir kata saya Permatasari Harahap pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Bincang Kita yang dipersembahkan oleh